Saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang sering tugas di negara-negara di Afrika. Dia cerita bagaimana terorisme di beberapa negara Afrika itu begitu ganasnya. Ada Boko Haram di Nigeria yang kerjaannya menculik wanita-wanita untuk dijadikan budak. Ada Al-Shabaab di Somalia yang kerjaannya menculik orang untuk dijadikan tebusan. Bahkan pemerintah di negara-negara Afrika itu pusing menghadapi kelompok-kelompok bersenjata itu yang seolah nggak ada habisnya. Bagian menarik adalah ketika dia cerita kalau beberapa negara di Afrika itu justru sedang belajar dari Indonesia bagaimana menghadapi kelompok seperti itu. Dan dari hasil pembicaraan, didapatlah kesimpulan kenapa Indonesia bisa dibilang sukses menghadapi terorisme. Padahal negeri ini adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Temanku itu bilang, di Indonesia ada 3 pilar utama dalam menghadapi terorisme. 1, yaitu Pancasila. 2, adanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan ketiga, Densus 88. Pancasila itu adalah pilar utama dalam merekatkan hubungan antar agama dalam satu nilai kebangsaan di negeri ini. Tanpa Pancasila, negeri ini sudah lama hancur dan terpecah belah karena perbedaan ras, suku, dan agama. Yang kedua, umat muslim di Indonesia terlindungi dengan adanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ormas Islam besar yang menjadi acuan sebagian besar muslim di sini dari gelombang faham yang ganas seperti Wahabi. Dan sebagai eksekutor di lapangan untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal di kalangan sipil, ada Densus 88 yang terus-menerus memperbaiki caranya dalam mengendus terorisme. Yang menarik ini adalah pengakuan kalau Densus 88 dianggap berhasil dalam eksekusi menghadang terorisme di negeri ini. Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 adalah bagian dari unit Kepolisian Republik Indonesia yang tugasnya secara khusus menghadang kelompok radikal itu di sini. Densus 88 dirintis oleh Goris Mere di tahun 2003 pasca bom Bali dan diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya waktu itu Irjen Firman Gani di tahun 2004. Kenapa? Ini pertanyaan banyak orang. Kenapa ada angka 88 di belakangnya? Kabarnya angka 88 itu diambil dari singkatan ATA atau Anti-Terrorism Act. Yang kalau dibaca sepintas mirip dengan 88 atau 88. Lambang mereka adalah burung hantu yang menggambarkan kerja cerdas dan senyap di malam hari. Malam hari adalah waktu terbaik untuk melakukan pengintaian target yang sedang disasar. Pengintaian memang jadi bagian yang melelahkan dalam pekerjaan Densus 88. Jadi jangan hanya melihat mereka ketika sudah berhasil menyergap teroris saja ya. Tugas paling berat dan penting dari Densus 88 adalah intelijen. Mengumpulkan informasi tentang target teroris bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan menyamar dan bersembunyi di dalam hutan. Menjadi anggota Densus 88 itu bukan sembarangan. Seorang anggota Polri yang masuk ke sana harus melewati proses latihan yang berat karena dibutuhkan stamina dan kejiwaan yang kuat. Kalau nggak bisa gila. Bayangkan, menunggu selama berbulan-bulan pergerakan seorang target itu bukan pekerjaan mudah. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Dan kalau seorang target akhirnya harus ditangkap, itu sudah melalui proses yang panjang, pembuktian dan bukti-bukti hukum yang kuat. Nggak bisa sembarangan karena negara ini negara hukum. Seorang tersangka teroris tetap mendapat perlakuan sebagai anggota masyarakat biasa yang berhak mendapatkan keadilan. Beda dengan di Cina atau di Singapura misalnya, yang ketika seseorang sudah dianggap dan dicurigai sebagai teroris, maka orang itu akan dieksekusi dan hak-hak hukumnya dibatasi.
Kita ini negara demokrasi dengan aturan hukum yang lebih lebar. Beda dengan negara otoriter yang berpendapat lebih baik menghilangkan satu penyakit untuk melindungi jutaan warga negara yang baik. Jadi ketika Densus 88 menangkap anggota teroris yang sudah dianggap tokoh masyarakat seperti Munarman, Farid Okbah dari MUI, dan yang kemarin Sunardi anggota IDI, itu nggak sembarangan. Bukti mereka kuat. Dan ketika Densus 88 berhasil membawa mereka ke pengadilan, 99% bukti yang mereka bawa tidak bisa dibantah. Makanya saya termasuk orang yang sakit hati ketika ada orang yang mengklaim loyalis Jokowi seperti si Noel dari Joman itu meragukan kinerja Densus 88 dengan menjadi saksi meringankan buat Munarman. Dia itu nggak paham betapa sulitnya mengumpulkan informasi intelijen sampai penyamaran hanya untuk membawa penyakit masyarakat itu ke pengadilan. Apalagi ketika nyawa anggota Densus 88 terancam. Seperti kejadian di Makobrimob tahun 2018 di mana 5 anggota Densus harus gugur dimutilasi oleh teroris yang membenci kesatuan mereka. Dan seharusnya kita ini berterima kasih. Sejak tahun 2018, sudah nggak ada lagi peristiwa besar seperti bom bunuh diri yang memakan banyak korban seperti bom Bali, bom Marriott, bom Natal, dan bom gereja yang di Surabaya. Kalaupun ada beberapa yang masih lolos, dampak teror mereka itu kecil karena sumber bahan mentah pembuatan bom mereka sudah dikunci oleh anggota Densus 88. Jadi siapakah mereka yang sibuk ingin memberhentikan Densus 88? Ya para pembela teroris itu dengan alasan hak asasi manusia. Padahal mereka nggak pernah teriak HAM loh ketika ada korban pemboman. Malah mencaci maki polisi karena dianggap tidak bekerja dengan benar. Lucunya, ketika polisi juga berhasil mencegah dengan menangkapi orang yang berpotensi melakukan kerusakan, polisi juga dicaci maki karena dianggap melakukan pelanggaran. Mereka sibuk mencaci maki sedangkan Densus 88 terus beraksi. Para pembela teroris ini ada di mana-mana. Ada yang anggota DPR, ada yang mengaku ulama, bahkan ada juga yang mengaku tokoh masyarakat. Untungnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo nggak menghiraukan gonggongan-gonggongan anjing itu. Personel Densus 88 malah dilipat gandakan karena dianggap berhasil menghadang terorisme dan anggaran mereka juga diperbesar supaya bisa melacak kelompok radikal itu yang semakin berkembang di internet. Syukurlah kalau nggak ada Densus 88, bisa jadi paham merusak ini akan mempengaruhi pemikiran banyak orang seperti yang terjadi di Afghanistan ketika masyarakatnya lebih membela Taliban akibat terus-menerus dibiarkan. Saya tahu saudara-saudara saya di Densus 88 tidak pernah berharap penghargaan, piala, ataupun pujian-pujian. Tapi izinkan saya untuk menghormati apa yang kalian lakukan. Mungkin hanya seruput kopi yang bisa saya persembahkan sebagai bentuk respek saya yang besar kepada kalian. Markidung, mari kita dukung Densus 88. Saya Dennis Regar, kita di acara Timeline. Ku sambut